Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya Rahadi Siswoyo, mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Surabaya. Dan saya adalah warga negara Indonesia. Apa kabar teman-teman? Sudah tahun baru ya. Jadi sebelum video ini lanjut, saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2020 season 2. Enggak, bercanda. Jadi sebelum video ini berlanjut, saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2021. Dan berbicara soal tahun baru, bagaimanakah kondisi perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia di tahun 2021 ini? Seperti yang ada dalam video tadi, kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia di tahun 2021 ini masih belum juga membaik, bahkan lebih cenderung lebih parah lagi. Baru-baru ini juga muncul kabar bahwasanya akan diberlakukan kembali pembatasan sosial skala besar di wilayah Jawa Bali pada tanggal 11 sampai 25 Januari. Harapan untuk kuliah dan sekolah offline sepertinya tidak akan terrealisasi. Tetapi teman-teman, di tengah kondisi yang seperti ini, kesehatan seolah menjadi barang yang mahal. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalisasi terjangkit virus COVID-19 adalah dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Bang, kan udah nerapin protokol kesehatan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, protokol kesehatan yang diterapkan di Indonesia untuk menangani COVID-19 ini diantaranya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetapi perlu diingat bahwasanya protokol kesehatan hanyalah sebagai alat atau aturan yang diciptakan agar masyarakat tetap bisa beraktivitas di masa pandemi ini secara aman. Jadi yang menentukan tubuh kita sehat atau tidak ya bagaimana cara hidup kita. Apakah kita sudah menerapkan pola hidup yang sehat atau belum? Percuma juga kalau kita melakukan atau menerapkan protokol kesehatan tetapi tidak dengan cara yang baik. Semisal memakai masker di mata. Mungkin saja memakai masker di bagian wajah tetapi tidak menutupi hidung, hanya menutupi bagian mulut saja. Lalu soal mencuci tangan, orang-orang juga sering salah kaprah. Orang-orang beranggapan bahwa mencuci tangan yang penting tangannya basah terkena air, padahal mencuci tangan diperlukan waktu 20 detik secara benar dengan cara membersihkannya menggunakan sabun, lalu membersihkannya seperti ini, bagian sela-sela, seperti itu. Bukan hanya sekedar dibasahi saja tangannya, tapi dibersihkan secara benar. Nah, jadi selain mematuhi protokol kesehatan, kita juga harus menerapkan pola hidup yang sehat semasa pandemi ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan rahasia pola hidup sehat di masa pandemi. Yang pertama, saat pandemi seperti ini menjaga imunitas tubuh merupakan hal yang sangat penting. Menjaga imunitas tubuh atau memperkuat imunitas tubuh bisa dilakukan dengan cara melakukan olahraga yang rutin. Nah, olahraga selain membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh, juga bisa untuk membuat pikiran kita menjadi lebih segar, lebih fresh lagi. Nah, apa saja olahraga yang bisa kita lakukan selama pandemi ini? Tentunya olahraga yang tidak melibatkan orang banyak atau bisa dilakukan secara mandiri, seperti yoga, lalu senam, apalagi ya, jogging bisa kan, terus kardio,
ataupun skipping atau lompat tali. Ya, intinya kita bisa melakukan olahraga di rumah atau di sekitar rumah kita tanpa melibatkan orang banyak. Angkat barbel juga bisa, kawan-kawan. Yang kedua, konsumsi makanan dan minuman yang sehat. Nah, di masa pandemi COVID seperti ini, kita sebenarnya dianjurkan untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang sehat. Gunanya untuk apa? Yang jelas untuk membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari sekaligus untuk menambah daya tahan tubuh kita. Beberapa contoh makanan dan minuman yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Misalnya, olahan minuman dari jahe atau madu. Lalu makanan yang tentunya mengandung vitamin dan protein seperti telur, sayur, atau daging, dan lain-lain. Dan tentunya kita juga harus memakan karbohidrat, entah itu nasi, roti, singkong, jagung, apapun itu, sebagai penunjang energi kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dan hindarilah memakan makanan yang kurang sehat, teman-teman. Yang ketiga ini adalah istirahat yang cukup. Nah, biasanya kita sebagai mahasiswa atau bekerja biasanya sering begadang untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang belum selesai. Entah itu belum selesai karena memang banyak atau kita memang menunda-nunda mengerjakannya sehingga kita memilih waktu yang larut malam untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas tersebut. Nah, di masa pandemi seperti ini, menjaga atau mengatur pola istirahat atau pola tidur itu adalah hal yang penting. Karena mengapa? Dengan menjaga pola istirahat yang baik, tubuh kita akan menjadi lebih bugar dan menghindarkan dari berbagai macam penyakit. Supaya mendapatkan waktu istirahat atau tidur yang cukup, kita bisa melakukannya dengan mengatur waktu kita untuk belajar atau bekerja. Dan dengan begitu, kita bisa menyelesaikan tugas atau pekerjaan lebih awal, sehingga kita juga bisa beristirahat dengan waktu yang cukup. Di masa pandemi ini, kita sering sekali mendapatkan saran atau perintah untuk berjemur di pagi hari di bawah sinar matahari. Nah, berjemur di bawah terik matahari pada pagi hari tersebut memiliki manfaat, yakni menambah asupan vitamin D, sehingga membantu tubuh untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dengan begitu, tubuh bisa lebih tahan terhadap virus-virus atau penyakit-penyakit yang ingin menyerang. Yang kelima, sekaligus yang terakhir, yakni menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan ini sangat penting, teman-teman. Terbukti di dalam agama Islam juga dijelaskan bahwasanya menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Menjaga kebersihan bisa dilakukan dengan banyak hal. Ya, seperti yang ada di protokol kesehatan, salah satunya yakni mencuci tangan. Itu adalah suatu bentuk kebersihan terhadap diri sendiri. Selain itu, membersihkan diri sendiri bisa dilakukan dengan cara mandi dan mengganti baju setelah berada dari luar rumah. Biasanya teman-teman suka lupa. Biasanya setelah pulang dari bermain atau pulang nongkrong atau pulang dari tempat manapun, ketika sampai rumah teman-teman lupa untuk mengganti pakaian, lupa untuk mandi, dan langsung memilih untuk tidur. Sedangkan besok paginya teman-teman juga tidak mandi lagi karena langsung mengikuti kelas online. Mungkin kebiasaan tersebut bisa dirubah ya, teman-teman. Selain menjaga kebersihan diri sendiri, menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan hal yang penting. Apalagi sekarang sudah memasuki musim penghujan. Nah, biasanya di musim penghujan ini sering sekali terjadi yang namanya penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Biasanya nyamuk Aedes aegypti ini berada pada lingkungan yang kotor atau tidak bersih. Jadi, selain menjaga kebersihan diri sendiri, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Percuma saja kalau kita terhindar dari virus COVID-19, tapi kita malah terjangkit penyakit yang lain. Itulah beberapa rahasia hidup sehat selama pandemi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat, atau setidaknya kalau tidak menjadi manfaat, bisa menjadi hiburan untuk teman-teman atau saudara-saudara yang menonton video ini. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin menyampaikan kabar gembira, yaitu vaksin COVID-19 sudah tiba di Indonesia dan akan segera didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia. Harapan saya sebagai warga negara Indonesia, ya semoga vaksin tersebut bisa berfungsi dengan baik dan bisa menolong atau memperbaiki keadaan yang ada.
sehingga keadaan bisa segera membaik dan kehidupan bisa berjalan normal lagi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini, tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.